tekan lah intinya kalau majikan itu terlalu banyak mengatur ya, ini nggak bener, itu nggak bener, ada kotoran sedikit jatuh itu dia langsung komplain, marah-marah. Nah, halo, selamat pagi semua teman-teman yang dimanapun berada ya. Ini saya mau berangkat kerja, cuacanya setiap hari hujan. Ini sudah hampir 2 minggu hujan nggak berhenti-berhenti ya. Nih, nah hujan deras. Terus tadi malam kebetulan ada gempa sangat besar sekali ya, 6,7 SK ya. Jadi sangat gemeter, sangat panik semua yang ada di Taiwan merasakan ya. Terutama ini pusat gempanya ada di Ilan. Nah, di Taipei itu kebetulan saya tinggal di Taipei, jadi tadi malam itu sangat panik sekali ya, jam 9 lebih saya pas lagi di kamar sangat panik. Kebetulan nggak ada orang sama sekali, jadi gemeter rasanya ya, sampai sekarang masih kadang-kadang masih takut ya. Ini buat teman-teman semuanya yang ada di Taiwan, kebetulan yang masih baru mungkin ya, yang belum pernah merasakan gempa ya, jadi nggak usah khawatir, di Taiwan itu sering banget terjadi gempa ya. Biasanya itu di kota Hualien sama Ilan, jadi sering sekali ya mengalami bencana alam, gempa atau mungkin tanah longsor, karena di Taiwan itu pulaunya sangat kecil, jadi diombang-ambing sama itu laut ya. Jadi kita berharap semua teman-teman semua yang ada di Taiwan ya selalu berdoa, selalu banyak itu ya istighfar. Negaranya ini keadaannya, kondisinya seperti ini, jadi kita harus sabar dan selalu minta doa pada keluarga kita ya. Mudah-mudahan kita di sini semuanya diberi keselamatan ya, kesehatan, bisa menjalankan aktivitas ya masing-masing. Oke teman-teman, ini saya mau berangkat kerja ya, tapi hujan, tapi saya naik mobil nanti. Oke. Hai teman-teman semuanya, ini nanti saya tugasnya mau pelayanan ke tempat majikan ya. Jadi semalam itu ada PMI baru datang beberapa bulan ya. Itu sudah banyak mengeluh karena dia menjaga ama, tinggalnya sama ama ya. Amanya merasa bawel ya, masih belum sakit parah sih. Jadi amanya itu merasa bawel sekali, banyaknya komplainan ya. Jadi ama semua apa yang dikerjakan sama Mbak PMI ini serba salah ya, karena ama permintaannya tuh sangat tinggi, harus bersih, harus rapi, nggak boleh satu helai rambut pun jatuh di lantai ya. Ini penglihatannya ama itu sangat tajam, jadi Mbak ini merasa tertekan, nggak kerasan, nggak betah ya. Jadi sudah bersabar beberapa bulan, tapi tetap aja tadi malam udah sampai nangis, mogok kerja, nggak makan, nggak mau keluar dari kamar. Kemudian nelpon saya, majikan telepon, amanya telepon, mbaknya telepon. Jadi tadi malam saya juga itu ya udah kasih motivasi, maksudnya udah saya merayu dia, udah kasih minta dia sabar dulu. Jadi hari ini saya mau datang ke rumah ama ya, mudah-mudahan nanti saya segera bisa mengatasi atau membantu keluhan mbak ini. Mudah-mudahan nanti kita juga berharap mbak ini tetap bertahan ya, tapi kalau memang ama mungkin ya, karena saya rasa ama memang bawel sekali ya. Jadi nanti kita kalau memang amanya itu yang bawel, kita bisa tegur ama ya. Jadi banyak sekali ama-ama itu ya, atau majikan itu memang bawel, permintaannya tinggi. Kalau mbak PMI itu datang baru nyampe kerja beberapa bulan, sudah banyak mengeluh seperti ini ya. Mungkin dia belum terbiasa, sebenarnya sih butuh adaptasi ya. Yang pertama masalah bahasa, yang kedua masalah pekerjaan, itu memang
akan terjadi semua orang ya di setiap majikan, tapi itu tergantung bagaimana kita menyikapi. Tapi kalau memang sudah nggak betah, nggak mampu, ya kita harus bisa membantu ya. Kita memang harus di tengah-tengah, tapi kita harus tahu dulu pokok permasalahannya di mana. Mudah-mudahan nanti saya sampai rumah majikan sana bisa menyelesaikan masalah ini dengan agensi ya. Saya minta doanya, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Ini sampai mbaknya itu menulis SMS ke majikan yang ditranslate ke pakai bahasa Indonesia ya. Jadi sekarang sebenarnya untuk komunikasi dengan majikan itu mudah sekali ya. Mereka itu pakai Google Translate, jadi nggak terlalu susah. Apa mungkin kalau misalnya kita mau ngomong apa yang nggak paham itu ditranslate bisa. Nah ini contohnya majikan kemarin itu memastikan ke saya ya, udah jam 8:30 tadi malam ya, itu memastikan saya apakah ini benar ya, mereka itu si mbak ini mengeluh tentang apa kayak gitu. Jadi ini contohnya ya, ini SMS-nya sudah ditranslate ya. Ini sama majikan udah ditranslitkan, jadi seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan ini sampai dia ada sedikit ngomong, "Nyonya tolong kembalikan saya ke agensi, saya mohon, saya tidak sanggup kerja di rumah Anda, besar sekali, saya bisa gila dan stres." Ini yang kedua, "Rumah Nyonya sangat besar, saya sudah kerja dengan baik tapi selalu salah ya. Saya jadi tertekan, kerja nggak bebas, semuanya salah." Ini jadi pernyataan mbak itu seperti itu, makanya nanti saya akan cross check, saya akan datang langsung ke lokasi ya, apakah memang benar-benar seperti itu ya. A few moments later. Kondisi lingkungan rumah Ama ini ya, jadi Ama ini rumahnya ada di villa ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, jadi ada 3 lantai. Jadi kalau di villa memang rumahnya agak besar ya, jadi kerjanya selain jaga Ama memang ada bersih-bersih ya, tapi Amanya ini masih nggak parah banget, nggak harus dijaga 24 jam, Amanya masih bisa apa-apa. Nah kerja dia memang bersih-bersih. Nah tapi mbak ini merasa nggak sebenarnya kalau bersih-bersih sih nggak masalah, saya tanya itu. Hanya saja karena Amanya itu bawel sekali, ini nggak benar, itu nggak benar, kerja harus diulang-ulang. Nah itu yang paling kadang-kadang ditakuti sama PMI ya. Jadi paling paling merasa gimana ya, tertekan lah intinya kalau majikan itu terlalu banyak mengatur ya, ini nggak benar, itu nggak benar, ada kotoran sedikit jatuh itu dia langsung komplain, marah-marah. Nah ini kalau zaman sekarang, zaman udah maju kayak gini, permintaan majikan ya sangat menuntut harus bersih kayak gitu, sangat over, sangat keterlaluan ya. Nggak ada satupun PMI yang sanggup kerja di sini ya. Maksudnya kalau memang kemauan majikan itu sangat tinggi, itu banyak sekali yang nggak sanggup ya, nggak betah, bikin nggak betah, nggak kerasan. Jadi sebenarnya kalau pekerjaan itu banyak, sehari itu kadang nggak sempat istirahat ya, tapi kalau makan terjamin, istirahat cukup, majikannya nggak terlalu bawel, itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena sekarang itu saya sudah terbiasa ya melihat kenyataan, melihat di lapangan itu bagaimana sih keluh kesah Mbak PMI selama ada di Taiwan itu ya, seperti itu. Semua butuh kenyamanan juga. Jadi kalau kita diperas untuk kerja terus, kerja dan kerja, nggak ada benernya, itu memang banyak Mbak PMI itu yang nggak mampu ya, bisa bikin stres, bisa bikin kita tertekan. Jadi ya terpaksa mereka bilang nggak betah, nggak kerasan, dan minta pindah majikan seperti itu. Nah oke teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan urusan saya nanti lancar ya. Saya juga berharap mbak ini bisa dikasih masukan sama saya ya, bisa bertahan. Tapi ya saya harus lihat dulu nanti bagaimana ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Oke teman-teman semuanya, semoga teman-teman di Taiwan, di luar negeri, dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, jaga mood, selalu berdoa ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan like dan share ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye.